Niku lho. Jadi kerekam pertama anak kita itu adalah lafat Allah. Jangan gaplean. Ini gaplean mati gue. Wah ini. Lek-lekan. Wah kena aku. Nggih. Iki lek-lekan iki. Yo coba terbanter ge. Oh ya. Sing mati kowe asem wae. Wal qalbu wa ma yahwa kam tu'nisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang juga hadir pada malam hari ini, yang kami hormati, yang kami takdimi, yang kami harapkan barokah doanipun. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilangsungkan dengan taklim. Ini juga sangat wajib. Kalau ibadah tanpa ilmu juga bahaya, Pak. Makanya penting ngaji itu penting. Kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, nggak pakai ilmu fikih, ya repot, ngeri. Makanya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ngaji di malam ini. Ngaji Bu, nggak ada waktu habis. Jadi ngajilah sampai ajal menjemput kita. Maka Nabi menyampaikan carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Hidup ini kalau nggak ngaji rugi, Pak. Orang ketang setengah jam ba'da maghrib sampai isya, insya Allah pahalanya luar biasa. Kalau ngejar dunia terus nggak ada cukupnya, Pak. Kurang mesti, kurang. Dapat sekian kurang, dapat lagi meningkat kurang. Jadi nggak ada cukupnya. Makanya rugi kalau kita nggak ngaji, rugi. Ya kita saat ini ngajinya sholat jamaah, kemudian kita ngaji sharing, sharing. Kalau di pesantren ya sorogan, kemudian nyoret, itu pesantren. Kalau kita yang penting sharing, kemudian diperhatikan seksama, insya Allah ini pahalanya luar biasa. Tambah imannya, mantep lah ibadahnya karena pakai ilmu. Salawat bersering salam tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya beliau, baik di dunia maupun besok di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, ini kita ngajinya santai aja, ngaji yang enteng-enteng mawon. Sing apot-apot kok nggak paham, malah bingung malahan. Yang penting yang enteng-enteng mawon, yang bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Di sini kami menyampaikan dalam hadis Nabi, ini Masya Allah luar biasa ini. Mudah-mudahan ada
pada diri kita semua. Allahumma amin. Walaupun enggak semua, ya minimal lah. Ada beberapa lah yang sudah kita laksanakan dan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya Ali, sab'atun min ummati fil jannati. Niki. Kata Nabi Muhammad, ya Ali, sab'atun utawi wong pitu min ummati saking umat ingsun. Fil jannati besok masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma mudah-mudahan ada nggih? Ada. Ya kalau enggak 7 ya 5 lah nggih. Itu kurang 2. Nggih. Niki. Insyaallah. Yang pertama sabun taimun. Yang pertama orang muda, masih muda tapi sudah taat ibadah. Niki. Kalau udah tua wajar ya. Udah tua wajar. Wis, masih 6 nggih. Masih 17 nggih. Ke bawah. Ke atas 40. Nggih. Kata Nabi, orang muda ini sudah taat ibadah, Bu. Surga. Surga. Niki loh. Kalau yang tua wajar. Wah, biyen wis tau nakal. Ayo tobat, Pak, wajar. Tapi ini kata Nabi yang muda. Jadi masih muda, masih enom, sudah taat ibadah, sudah ahli ibadah, nggih, niki surga, masya Allah sangat rindu dengannya. Sekarang kita bahas bagaimana caranya membentuk anak muda yang supaya taat ibadah. Apalagi sekarang zamannya, Bu, nggih. Kadang-kadang kalah ini kita ini dengan zaman. Kadang-kadang anak muda itu masya Allah ya. Sekarang saya cek aja di pesantren itu Pak berkurang semuanya. Oke. Semua pesantren berkurang jumlahnya. Kalau sekolah masih stabil. Nah, ini kita bahas. Jadi caranya membentuk supaya anak muda ini taat ibadah. Mulai dari sedini mungkin. Kalau sudah dewasa Pak telat. Susah Pak ngaturnya. Susah. Jadi mulai sedini mungkin Pak, kita arahkan anak kita untuk belajar ilmu agama. Itu penting. Jangan ilmu yang lain dulu, jangan. Bahkan ketika lahir pun, kita disunahkan untuk mengazani kuping kanan dan mengkomati kuping kiri. Itu pendidikan sebenarnya. Didik. Supaya apa? Supaya yang lafaz terdengar pertama kali oleh bayi kita adalah lafaz Allah. Loh kok azan Pak? Ya simpel. Al-Baqarah kesuwen. Selak nangis bocah. Makanya ulama ngomongnya tutup sama kom. Niku loh. Jadi kerekam pertama anak kita itu adalah lafaz Allah. Jangan gaplean. Ini gaplean mati gue. Wah ini. Lek-lekan. Wah kena aku. Nggih. Iki lek-lekan iki. Yo coba terbanter ge. Oh ya. Sing mati gue asem wae ge. Lek-lekan ngoten. Ya Allah ya Rabbana. Nggih, itu budaya nggih. Gitu. Ya pokoknya yang penting begitu lahir Pak, nggih, monggo diazani. Itu masya Allah Pak. Jadi rekam pertama kuping bayi itu yang masih fitrah suci adalah kalimat-kalimat Allah. Azan kan simpel Pak. Paling cuma 2 menit selesai. Makanya ulama ngomongnya azan. Kemudian kuping kirinya tutup dengan qomat. Biasanya kalau di kampung-kampung saya itu dulu sambil nuju hari, sambil piton-piton, itu setiap malam baca marhaban, perjanjian, atiril berapa, besok lagi, habis itu baru ketujuhnya baru acara marhabanan, itu di sana. Kalau di sini ya kalau nggak ada ya dibiasakan, nggak ada nggih.
Jadi sambil lelean baca dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Enak Pak. Jadi sambil lelean itu. Jadi hari ini malam pertama sampai ke malam ke-7 nggih. Piton nuju bulanan marhabanan ya. 7 hari akekah. Nah, itu sambil nunggu itu kalau di kampung saya itu sambil baca perjanjian. Jadi ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sani wa daraji atfatayaji sampai ngatiril. Kemudian mahalul qiyam, Masya Allah. Jadi yang kerekam baik kita itu lafadznya. Yang gaple dikurang, rodok adoh, ojo cedek kamar krungu nanti. Rodok minggir, minggir. Biar enggak kedengeran kuping bayi kita. Paham nggih? Itu yang pertama. Jadi mulai seusia dini kita arahkan anak kita untuk senang dengan agama. Itu pertama nggih, bayi diadanin komatin. Setelah anak itu dewasa, Pak, ayo digiring untuk ngaji. Kalau Bapak nggak sanggup karena mungkin aktivitas, titipkan. Kalau ada TPA, ya TPA, monggo diarahkan, Pak. Kalau mau syukur-syukur mau mondok pesantren, ya diantarkan ke pondok pesantren. Ini loh, jangan acuh, Pak. Nyesel kita. Karena yang dibawa ini, Pak, anak soleh yang mendoakan ketika kita meninggal. Bagaimana mendoakan? Oh, ngaji aja nggak bisa. Ayo, nggih. Paham nggih? Bapak jangan bangga. Tak les ke bahasa Inggris, tak les ke kimia, fisika. Itu enggak masalah. Yang penting agamanya jangan sampai ditinggalkan, Pak. Kudunya balance, seimbang. Kata guru saya, barang siapa yang ngejar ilmu agama, ngaji, tapi dia enggak sekolah, kata guru saya itu seperti pincang, Pak. Iso melaku, cuman lambat. Tapi yang bilang enggak nyasar. Tuh. Tapi barang siapa yang ngejar ilmu dunia, sekolah, les, tapi ngaji enggak bisa, enggak diarahkan, bahkan sholat pun enggak bisa. Itu seperti orang buta. Buta. Dia cepet jalannya, belayu, cuma numbur. Kalau enggak numbur, ketumbur. Kalau enggak masuk jurang. Kenapa? Enggak ada iman. Paham nggih? Nah, jadi pejabat korupsi, jadi bayan kurang jujur. Karena imannya enggak ada. Paham nggih? Jadi balance. Yo ngajinya bisa, nggih. Sekolahnya jalan, jadi enggak buta, enggak pincang, cepet, mulai cepet, terus enggak buta, ada ranjau minggir, itu loh, paham ya? Nah itu penting. Ayo, jadi kita arahkan seusia dini anak kita untuk seneng dengan agama. Ngaji TPA, monggo diarahkan. Jangan hitung-hitungan, terkadang salah, Pak. Les 200.000 per jam siap. Yang penting anakku masuk polisi. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Ngaji tarikin 50.000 ngarani gimana? Mahal amat. Ustaz kok ngaranin? Astagfirullahaladzim. Nggih. Ya Allah ya Rabbana. Nggih. Padahal ustaznya nyampe kusel pecine, nyampe ireng nih, kuning-kuning, sarungnya ngeper-ngeper.
Nggih. Nggih. Tarikin 50.000 mencak-mencak ustaz ngarani kae. Ikhlas wae lho karena Allah. Ya bener karena Allah. Cuman ustaznya kan manusia, Pak. Perlu ngerokok. Nah. Perlu surya, perlu mangan, gitu. Perlu bayar listrik, nggih. Gitu dong. Kalau saya berapa, Ustaz? 100.000. Ya udah siap. Dan ini yang nanti yang dibawa sampai akhirat nanti. Paham nggih, Bu? Kalau dunia ya dunia aja, apalagi nggak bisa bawa. Ya udah dunia tok, nggak entuk akhiratnya. Cuma kalau akhirat dunianya dapat, akhiratnya apa lagi? Paham nggih? Makanya saya sampaikan barang siapa yang mengejar ilmu agama, dunianya ngikut, akhiratnya apalagi. Sampean cek Habib Umar, tahu nggih? Itu beliau loh mondok, nggih, bukan doktor, tapi dunianya lihat barokah toh, kecukupan toh, bahkan ngalah-ngalahin pejabat, ya toh? Karena apa? Mengejar ilmu agama, tapi matang syaratnya, nggih. Tapi kalau dia ngejar ilmu dunia, akhiratnya nggak ngikut, Pak. Semakin dia pinter, semakin dia licik, nggih. Semakin dia kaya, semakin dia nggak genah, nggak karuan, karena nggak ada agamanya. Paham nggih? Jadi balance, Pak, balance. Agamanya dikejar, ayo diarahkan anak kita, jangan perhitungan sama guru ngaji, nggih. Itu yang dibawa kita besok di yaumil kiamah juga. Kemudian sekolahnya juga monggo diarahkan, biar seimbang. Biar seimbang. Ibu rugi punya anak, nggih. Kemudian dia mampu, kaya, tapi nggak punya iman, percuma. Kenapa? Nggak punya sopan santun sama orang tua. Nelongso, Bu. Gitu. Ibu teko paling jadi babu, kon ngomong anake, gitu. Kan saru. Coba kalau punya iman, gak berani, gitu. Gak berani. Jangan, ini ibu saya, kita muliakan. Masa biar ngurus aku, saya ngurus anakku meneh. Kapan bagiane? Maka kon ngomong ae. Mana neh ngomong neh. Mana neh ngomong neh. Aduh ya Allah. Mesak neh bayo. Kapan bagiane? Keur ngomong putu tok. Jane ya ikhlas, cuman ya kitanya aja yang enggak tahu diri ya. Paham nggih itu? Masya Allah. Ayo. Jadi kata Nabi, orang muda yang taat ibadah, Masya Allah, itu umatku yang besok masuk dalam surganya Allah. Monggo diarahkan anak kita senang agama, dibawa pengajian, dibawa sholat jamaah, diarahkan, diantarlah ngaji ke pondok atau ke TPA. Niko, ya, jangan dianggap sepele, Pak. Nanti rugi, rugi. Nggak bisa ngaji rugi. Begitu kita meninggal, bukannya ngaji, malah rebutan warisan. Kan nelongso. Iki aku sawah iki, enggak aku tokone. Iki almarhum nang ngarepe. Kan repot nelongso. Atau yang ngaji Yasin, yang nggak bisa ngaji. Akhirnya yang direbutin bukan Yasin, tapi sawah. Nauzubillahimin dzalik. Paham nggih? Ya Allah, ya Rabbana. Penting, Pak. Penting. Ayo monggo diarahkan. Jangan bosan-bosan, Pak. Ajak anak kita seusia dini, Pak. Kalau sudah dewasa agak repot, agak ngelawan, Mulai dari kecil lah diarahkan. Yuk ngaji, diantar, sing telaten. Sing telaten. Sing kontrol. Jangan dilosdol, bahaya nanti. Bahaya nggih? Paham nggih? Itu. Jadi yang pertama kata Nabi, anak muda yang ta'ibun, yang tobat alias ahli ibadah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggih anak kita semuanya bisa ngaji, taat ibadah, dan besok kita meninggal, beliau inilah yang mendoakan kita. Alhamdulillah. Niki ada khusus pintu besok di surga. Namanya Babu Duha. Pintu duha. Jadi kita lewat surga itu ada spesialis khusus VIP orang yang mau istiqomah sholat duha. Niku nerima. Sini kata malaikat, siapa yang duhaan rajin lewat sini ada ini spesial bonus